Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Lamri dengan NIM 1314211023 kelas 4A. Di sini saya akan melakukan presentasi administrasi pembangunan diampu oleh dosen Prof. Novianti Japri, SPD MPDI. Nah, sebagai pembahasan ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dan ruang lingkup pembangunan, yang poin-poinnya terdiri dari administrasi pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan, fungsi administrasi pembangunan, dan tujuan administrasi pembangunan. Kemudian yang kedua adalah sejarah ilmu administrasi pembangunan. Nah, konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan ada. Yang pertama adalah administrasi. Konsep atau pengertian administrasi dapat dijelaskan melalui tiga sudut pandang. Yang pertama dari asal-usul kata, yang kedua dari pengertian sempit, dan yang ketiga dari makna atau sudut pandang yang luas. Kemudian, menurut asal-usul kata, administrasi berasal dari bahasa Latin dari kata ade dan minstrae. Ade memiliki makna intensif dan baik, sedangkan minstare memiliki makna melayani, memenuhi, menolong, dan membantu. Kemudian pembangunan. Studi pembangunan menurut Hedne 2001 dianggap sebagai studi yang berorientasi pada masalah, bersifat terapan dan lintas ilmu yang menganalisis perubahan masyarakat dalam konteks dunia, namun tetap memperhatikan kekhasan berbagai masyarakat dalam hal sejarah, ekologi, kebudayaan, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan yang demikian, wajar apabila tidak mudah memahami apa itu pembangunan sebagai konsekuensi logis dari cakupan lintas ilmu dan aspek kehidupan manusia. Embrio administrasi pembangunan dalam istilah lain dapat disamakan dengan awal mula atau cikal bakal lahirnya administrasi pembangunan. Ia ada dan lahir tidak dapat dilepas dari administrasi negara atau publik karena teori, prinsip, dan paradigma yang ada pada administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian 1983, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menurut Bintoro 1993, administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengarahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Kemudian ada ruang lingkup administrasi pembangunan. Secara umum ada dua fungsi administrasi pembangunan, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Kedua fungsi ini saling berhubung dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun fungsi administrasi pembangunan menurut Bintoro ada 4. Yang pertama adalah kepemimpinan administratif, yang kedua pendayagunaan kelembagaan, yang ketiga pendayagunaan kepegawaian, yang keempat adalah pendayagunaan ketata laksanaan. Selanjutnya, tujuan administrasi pembangunan dijadikan orientasi mengenai bisa atau tidaknya sebuah negara untuk melakukan pembangunan pada rakyat agar bisa menjadi makmur secara menyeluruh dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir adalah sejarah ilmu administrasi pembangunan. Menurut Kartasasmita 2007, sejak kelahiran pendekatan ilmu administrasi negara selalu berhubungan dengan ilmu politik. Bahkan tulisan Woodrow Wilson 1987 yang menjadi cikal bakal ilmu administrasi merupakan upaya menajamkan fokus bidang studi politik, yaitu membuat pemisahan antara politik dengan administrasi. Dalam perkembangan berikutnya, papar Kartasasmita, ilmu administrasi diperkuat dengan perkembangan konsep-konsep manajemen seperti manajemen ilmiah dari Taylor. Sebagai kesimpulan, administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan partisipasi masyarakat. Diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dengan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.